Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memberikan materi tentang Operasi Trikora. Operasi Trikora Trikomando Rakyat adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada saat itu, pemerintahan Indonesia melakukan banyak upaya untuk pengembalian Irian Barat agar kembali menjadi pulau di Indonesia. Persiapan yang dilakukan pemerintah adalah persiapan militer, melakukan diplomasi, kebijakan ekonomi, dan konfrontasi total. Militer sendiri, Indonesia mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Dari segi diplomasi, persiapan Indonesia yaitu mendekati berbagai negara seperti Australia, India, Pakistan, Selandia Baru, Thailand, Jerman, Britania Raya, dan Prancis, agar tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah antara Indonesia dan Belanda. Dari segi ekonomi, pada tanggal 27 Desember 1958, Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisme semua perusahaan Belanda di Indonesia. Trikora dimulai dari Belanda akan menjajah kembali Indonesia dengan tidak menyerahkan Irian Barat kepada pihak Indonesia. Seperti kita telah ketahui bahwa Irian Barat merupakan surga alam, bukan hanya keindahan alamnya, tetapi Irian Barat menimbun berlimpah batu bara, sehingga Irian Barat digadang-gadang akan menjadi sumber batu bara dan wisata yang sangat menakjubkan. Belanda memperkuat sistem pertahanannya dengan mengirim batalion angkatan darat mereka terus-menerus ke Irian Barat. Dengan demikian, pasukan perang mereka sangat kuat. Akan sulit bagi Indonesia merebut kembali Irian Barat pada masa itu. Pada rapat konferensi meja bundar KBM tahun 1949, Indonesia dan Belanda tidak mencapai kesepakatan. Tetapi sepakat masalah ini akan dibicarakan kembali dalam 1 tahun ke depan. Tahun 1950, PBB mengeluarkan keputusan bahwa Papua Barat mempunyai hak merdeka sesuai dengan isi piagam PBB pasal 73E. Lalu Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk merampungkan masalah ini, tetapi Indonesia menolaknya. Belanda melakukan percepatan untuk program pendidikan mempersiapkan kemerdekaan Papua pada bagian barat. Persiapannya adalah Akademi Angkatan Laut tahun 1956 dan Tentara Papua pada tahun 1957. Indonesia juga tidak mau kalah, yaitu melakukan tindakan pembentukan Provinsi Irian Barat pada tanggal 17 Agustus 1956 dengan Zainal Abidin Shah sebagai gubernur pertamanya. Amerika Serikat khawatir pihak komunis mengambil keuntungan dengan adanya situasi ini, sehingga Amerika Serikat mengambil langkah mendesak Belanda untuk berunding kembali dengan Indonesia. 15 Agustus 1962, akhirnya disepakati persetujuan New York Amerika Serikat. Pihak Australia mendukung Papua menjadi bagian Indonesia karena desakan dari Amerika Serikat. Tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Kemudian Soekarno dan kawan-kawannya tidak tinggal diam. Soekarno membentuk Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto yang ditunjuk dan diangkat sebagai Panglima Perang untuk melawan Belanda merebut Irian Barat. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Isi Trikora tersebut yakni 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pada intinya, tujuan Trikora merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Lebih jelasnya lagi, ada di dalam isi Trikora, yaitu menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua adalah
mengibarkan bendera merah putih di wilayah Irian Barat yang termasuk tanah air Indonesia. Dan yang ketiga adalah siap mempertahankan kemerdekaan, kesatuan tanah air Indonesia dan bangsa. Operasi Trikora pada tahun 1962. Pada saat itu, pemerintah Republik Indonesia melancarkan operasi militer bersandikan Operasi Trikora. Semua angkatan perang Republik Indonesia dikerahkan untuk berebut Irian Barat. Ada beberapa pasukan khusus, misalnya Komando Pasukan Gerak Cepat AURI, RPKAD, atau TNI Angkatan Darat, dan Kopaska, TNI Angkatan Laut, juga perintah untuk menjalankan misi penyusupan, sabotase, intelijen, dan melancarkan perang secara gerilya. Pasukan Kopaska menjadi ujung tombak dalam pertempuran di laut. Pasukan ini dikirim menjadi pasukan yang paling akhir dikirimkan ketika APRI akan melancarkan serangan besar-besaran melalui operasi militer bersandi Jaya Wijaya. Pasukan ini berangkat dari Jakarta ke Surabaya dengan misi rahasia menuju gudang senjata PAL, yaitu Penataran Angkatan Laut. Tetapi saat itu senjata tidak tersedia banyak karena sudah terpakai, sehingga hanya tersisa saja yang diambil termasuk bahan peledak. APRI juga mengerahkan pesawat pembom nuklir Tu-16 buatan Rusia. Belanda akhirnya lebih memilih langkah diplomasi dan menyerahkan Irian Barat ke Indonesia melalui PBB pada 15 Agustus 1962.